kembali lagi dengan saya Sylvia Muti. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan kalian, yaitu tentang bagaimana caranya agar bisa kuliah sambil kerja. Hah? Kuliah sambil kerja? Bisa nggak ya? Jangan khawatir, tentu saja bisa. Mau tahu gimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tonton terus ya. Oke, untuk pertama kali saya ingin berbagi cerita dulu dengan kalian. Dulu aku tuh pernah mencoba untuk mendaftar melalui SBMPTN, namun apa hasilnya, yaitu gagal. Saya sempat berkecil hati, namun saya tidak patah arang. Lalu saya mencoba untuk mengikuti senam PTN. Saya mengikuti ujiannya di Universitas Jember. Saya di sana kira-kira menginap selama 3 hari dan saya mengikuti ujian SNMPTN. Lalu kalian tahu gimana hasilnya? Lagi-lagi saya harus gagal. Ya, gagal. Suatu hal yang membuat saya begitu down. Lalu saya nggak tahu harus ngapain lagi. Lalu saya putuskan untuk mengambil kerja. Saya ingin cuti dulu selama 1 tahun. Saya mencoba untuk kerja dulu. Siapa tahu di tahun berikutnya Dewi Fortuna berpihak kepada saya. Lalu pada tahun berikutnya saya mencoba mengikuti UMPN di salah satu PTN di Banyuwangi, yaitu Politeknik Negeri Banyuwangi. Saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah untuk tahap pertama saya lolos seleksi. Lalu tahap berikutnya alhamdulillah dan akhirnya saya keterima menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Banyuwangi. Lalu bagaimana dengan pekerjaan saya? Tentu saja saya tidak berhenti bekerja. Saya tetap melakukan pekerjaan saya, namun saya mengambil part-time atau kerja paruh waktu. Saya mulai kuliah yaitu pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Nah, jadi saya harus mengambil part-time. Jadi jam 5 itu saya langsung ke tempat kerja. Ya, saya dulu bekerja di salah satu pusat oleh-oleh di Banyuwangi sebagai kasir dan juga sebagai waiters. Lalu di tahun berikutnya, alhamdulillah ada lowongan pekerjaan lain dan saya mencoba melamar di tempat tersebut. Dan saya lagi-lagi harus dipending. Saya tidak langsung dipanggil loh, menghabiskan waktu sekitar 1 semester. Saya baru dipanggil lagi, coba bayangkan. Nah, lalu setelah satu semester berlalu, saya di calling lagi, ditanya, oh iya Sylvia, kamu udah dapat pekerjaan belum? Saya bilang aja, belum Bu. Nah, akhirnya saya interview lagi dan alhamdulillah saya keterima kerja. Lalu saya resign dari tempat kerja yang lama, pindah ke tempat kerja yang baru. Dan saya alhamdulillah keterima untuk bekerja di salah satu hotel di Banyuwangi. Kalian tahu kan, kerja di hotel itu kebanyakan full time. Tapi manajer saya selaku HRD di sana itu tahu bahwa saya itu sedang dalam masa kuliah. Dan beliau alhamdulillahnya mengizinkan saya untuk bisa bergabung di perusahaannya. Lalu bagaimana dengan kuliah saya? Untungnya saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa yang mau saya ajak untuk bekerja sama. Lalu bagaimana cara mengatur jadwalnya? It's so easy. Susah-susah gampang sih sebenarnya. Gini, waktu itu aku masuk hotel sudah memasuki 4 semester. Dan itu kan waktunya juga udah gak sepadat waktu semester awal. Jadi sudah bisa diatur.
Nah, kalaupun saya harus masuk kuliah pagi hari, maka saya akan masuk kerja yaitu pada shift 2, yaitu masuk jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kuliah sampai sore, ataupun misalnya ada kuliah jam 3 sore? Nah, itu salah satu masalah yang harus saya hadapi. Gini, kalau misalnya ada satu hari jadwal full time di kampus, maka saya akan mengambil jadwal off time atau off day atau libur kerja. Nah, kalaupun hari-hari biasanya, maka saya akan masuk kerja normal. Kalaupun saya tidak kuliah, saya akan masuk di shift pagi. Kita kan shiftnya bergantian, dan itu butuh kerjasama tim kerja, harus butuh kerjasama yang bagus supaya jadwal kerja sama jadwal kuliah itu tidak bentrok. Lalu bagaimana kalau misalnya ada tiba-tiba ada kuliah jam 1, jam 2, jam 3, sedangkan itu jadwalnya masuk siang atau masuk jam 2 siang? Ya, dengan terpaksa, dengan sangat kecewa ya, dengan bersedih hati, saya harus memilih salah satu, yaitu saya harus tetap melanjutkan tugas saya, tanggung jawab saya, yaitu untuk bekerja. Lalu bagaimana dengan kuliah saya? Ya harus saya tinggal. Kan nggak apa-apa tuh kalau misalnya cuma masuk absensi aja, ataupun kita kan bisa minta izin dulu sama dosennya kalau misalnya jam segini kita ada masuk jadwal kerja. Gini, saya meminta surat keterangan kepada pihak hotel yang menerangkan bahwa saya telah menjadi salah satu staf di hotel tersebut dengan telah mencantumkan jadwal mulai dari Senin sampai Minggu. Nah, apabila ada jadwal kuliah yang berbenturan dengan jam kerja saya, maka saya diperbolehkan untuk tidak mengikuti jam kuliah. Lalu bagaimana dengan absensi saya? Ya itu sih udah urusannya pihak kampus ya. Yang penting saya sudah memberitahukan bahwa pada hari ini, pada jam tersebut saya tidak bisa mengikuti jadwal kuliah. Lalu bagaimana dengan nilai saya? Alhamdulillah sekali, nilai saya masih bisa mengikuti teman-teman yang lain. Dan untuk tugas dan materi yang ketinggalan, saya minta informasi dari teman saya. Dan untuk tugas-tugasnya kan nanti juga akan diberitahu. Oke. Pernah nggak ngalamin nilai turun otomatis? Pernah di suatu semester berapa gitu, nilai saya benar-benar turun drastis, dan itu membuat saya shock, kaget. Gimana lagi, itulah resiko yang harus saya terima, yaitu telah mengikuti kuliah sambil kerja. Lalu bagaimana kalau nilainya udah turun? Ya kita harus tingkatkan lagi belajarnya, tingkatkan lagi semangat mengerjakan tugas-tugasnya, meskipun pulang kerja capek, pulang kerja malam harus ngerjain tugas. Kita tidak boleh patah semangat, itu kuncinya, tidak boleh patah semangat. Ada sebuah impian besar yang telah mengadang kita di depan, harus terus semangat. Ya, untuk selanjutnya pada semester 7 itu bukan tiba-tiba ya, saya juga nggak tahu kenapa, padahal sistem belajar saya, sistem masuk saya tuh juga sama semester sebelumnya, yang mana kalau misalnya ada jadwal kuliah yang bentrok sama jadwal kerja, saya terpaksa nggak mengikuti kuliah dulu. Alhamdulillahnya tiba-tiba IPK saya dan IPS saya tuh naik. Dan pada saat itu ada pemilihan untuk mahasiswa yang berhak menerima beasiswa. Dan alhamdulillah loh, saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut. Pada waktu itu lumayan banget sih nominalnya. Cukup lah kalau dipikir-pikir untuk uang UKT selama 8 semester. Oke,
memasuki semester 7 itu ada mata kuliah yaitu magang kerja industri. Lalu saya memilih tempat di Bali selama 3 bulan. Lalu bagaimana dengan kerja saya? Kerja saya limpahkan dulu kepada adik tingkat saya yang kebetulan dia mau menggantikan posisi saya untuk sementara waktu, yaitu selama 3 bulan. Lalu menginjak semester 8 udah sibuk-sibuknya tuh mikirin tugas akhir. Nah gimana tuh? Kamu harus ngerjain tugas akhirnya, pasti ribet, bentuk sama jadwal kerja, harus ngatur jadwal ini. No. Ya, aku mengambil proyek di hotel aku sendiri di tempat aku kerja. Jadi sambil menyelam minum air. Jadi sambil aku kerja saya juga bisa mengerjakan tugas akhir. Jadi kalau udah selesai kerja, pulang kerjanya langsung ngerjain tuh skripsinya atau tugas akhirnya. Gimana? Selesai nggak? Tepat waktu nggak? Ya jelas lah, otomatis selesai tepat waktu. Aku ingat sekali. Tepat tanggal 9 Agustus 2018 aku dinyatakan lulus. Tok. Sylvia Novita Sari dinyatakan lulus. Dan bulan Oktober 2018 kita, yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata, telah menjadi wisudawan dan wisudawati. Dan saya lulus sekitar 38 bulan ya kalau nggak salah. Ya mungkin ada beberapa kiat-kiat ya yang saya terapkan yang mungkin bisa kalian contoh untuk kalian yang misalnya ingin kerja sambil kuliah. Untuk yang pertama yaitu kalian harus bisa mengatur jadwal antara jadwal kerja dan juga jadwal kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah putus asa. Kalian harus tetap semangat, apapun yang terjadi kalian harus tetap semangat. Jangan mudah menyerah, jangan mengeluh. Nah itu kuncinya. Meskipun kalian capek, meskipun kalian lelah, banyak beban, banyak pikiran, udah capek hati, capek pikiran, capek badan, kalian harus tetap semangat. Karena apa? Karena ada sesuatu yang indah di depan mata kalian tuh yang harus kalian capai. Yang ketiga yaitu harus bekerja keras, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oke. Nah, itulah beberapa cuplikan tentang perjalanan saya, perjalanan karir dan juga pendidikan saya. Semoga kalian bisa termotivasi bagi kalian yang ingin memutuskan untuk mengambil kerja sambil kuliah. Yang jelas jangan pernah putus asa, jangan patah arang, tetap semangat. Itu saja kuncinya. Ya, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share to all your social media. Thanks for watching. Tunggu video saya selanjutnya ya. See you. Bye-bye. Iya, ini foto saya waktu saya kerja. Dan ini adalah foto ketika saya wisuda. Thank you.